Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes sound dulu. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik oleh peserta semua? Mas Ahmad? Ya, Mas Sasan. Sudah Alhamdulillah. bisa ya? Alhamdulillah bisa, Mas. Oke. Bisa kita mulai? Saya ulangi. Tadi belum terdengar jawaban salamnya jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di acara SSB Senin Sharing Business yang mudah-mudahan acara ini membawa manfaat untuk kita semua. Pertemuan pada pagi hari ini masih seri pembahasan tentang keuangan, bagaimana kita mengelola keuangan bisnis dan keuangan keluarga. Pada pagi hari ini kita kedatangan tamu istimewa yaitu Mas Ahmad Mutakin Habibi. Namun sebelum kita berkenalan dengan beliau untuk mendapatkan keberkahan acara pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan dibacakannya basmalah acara ini dapat berjalan dengan lancar, tidak menemukan suatu kendala apapun dan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mas Ahmad, apakah sudah siap? Insya Allah siap, Mas. Silakan disapa-sapa dulu audiennya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya malah udah deg ini Mas Hasan karena saya nggak pernah jadi pembicara soalnya. Karena santai saja. Lebih sering di belakang layar saya, jadi jarang, hampir nggak pernah malah di umum gitu kan. Jadi saya coba hari ini untuk sama-sama belajar, mungkin sekedar memberikan apa ya, bukan ilmu sih sebenarnya, tapi pengalaman yang pernah saya lakukan gitu. Di beberapa tahun yang saya di usaha saya, kemudian beberapa hal lagi juga ada beberapa usaha yang lain. Jadi tidak hanya di satu usaha. Insya Allah bermanfaat bagi teman-teman dan saya sendiri. Amin. Saya juga didampingi juga dengan nanti salah satu tim saya, partner saya juga di sebuah usaha. Nanti ada Mas Tatak juga di mitra saya, di partner saya juga Mas. Jadi udah masuk juga Mas Tatak. Jadi nanti beliau yang memang lebih bagus untuk menerangkan di keuangannya. Jadi mantap. Nanti saya selalu gitu Mas, kalau ada suruh bicara atau suruh ketemu orang, selalu bawa tim yang memang ahli di situ. Siap. Jadi mohon ada yang belum tim kayaknya. Ya baik Mas Ahmad, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang pengelolaan keuangan, mungkin audien belum begitu kenal nih atau ingin tahu bagaimana Mas Ahmad dulu ketika mengawali usahanya itu ceritanya bagaimana? Ya, awal memulai usahanya itu. Siap, saya ungkit dari awal ya Mas ya. Ya. Sejarahnya dulu saya tuh kuliahnya juga nggak sesuai dengan bidang saya gitu. Saya kuliahnya di peternakan malah Mas. Jadi kalau gelarnya SPT Mas, sarjana peternakan. Tapi sampai hari ini belum pernah punya peternakan. Tapi kolam lele itu kayaknya punya itu. Ya, itu perikanan Mas, bukan peternakan. Jadi alhamdulillah saya lulus di 2001 di peternakan. Kemudian di 2001 akhir, saya wisuda di Oktober 2001. Saya kemudian sempat ke Pontianak. Karena jadi ceritanya gini, saya ada 9 orang yang bersama penelitian bersama. Kemudian saya ketinggal sendiri Mas. Jadi teman-teman 4 tahun semua Mas. Dan di kampus saya itu hanya sekali setahun wisudanya. Jadi ketika sudah ketinggalan sekali, kita telat, ya udah kita nunggu setahun kemudian.
Teman-teman yang 8 orang semua wisuda semua Mas. Saya ketinggalan. Iya. Tapi ada hikmahnya. Jadi hikmah pertamanya teman-teman yang udah lulus kan mereka kerja duluan. Iya. Nah, satu Bisa itu. Yang membawa. kedua, iya, saya Iya. WA, belum WA sih, saya telepon. Zaman itu belum ada WA ya, SMS. 2001. SMS ya benar, masih mahal itu. Nah, saya teman saya, Mas saya mau numpang lah, mau belajar di sana. Nah, kebetulan dia di Kalimantan, Mas, di Pontianak. Jadi begitu Oktober saya lulus wisuda, saya Oktober akhir sudah berangkat ke Pontianak, Mas, ke tempat teman yang lulus duluan. Lagi nih kok. Nah, itu yang kemudian saya di sana ngelamar kerja, Mas. Nggih. Iki si rada grabakan tapi yo mama. Jadi saya ngelamar kerja, kemudian saya diterima di perusahaan anak perusahaannya Ramayana, Mas. Masya Di Allah. saya iya. Namanya bagaimana kerja itu saya kemudian bekerja di situ selama hampir 36 bulan. Saya nggak betah, Mas, saya balik. Saya nggak Balik ke betah, Jawa. balik ke Jawa. Iya. Kemudian balik, kemudian sama bertiga sama teman kuliah mendirikan usaha yang namanya seluler, Mas, pada waktu itu. Iya. Setahun berjalan, ya itulah karena usaha nggak pakai ilmu, akhirnya bubar, Mas. Iya. Bubar terus meninggalkan luka. Lukanya apa? Itu lukanya sama-sama saling menuduh kan akhirnya kan. Wah, kamu bikin rugi, kamu ya kayak gitu kan. Karena Mas belum tahu ilmunya ya sirkah ya kayak gitu. Pokoknya yang penting begitu awal sama-sama semangat, ketika di akhir hitung-hitungan ternyata rugi. Akhirnya bubarnya meninggalkan luka tadi. Jadi memang perlunya banget ilmu kalau usaha bareng-bareng ini. Sirkah ini memang luar biasa ya ilmunya di depannya, teman-teman juga tak belajar bareng di sini sama teman-teman yang lain juga itu. Kemudian 2003 awal saya teman saya itu buka usaha JE ini, Mas. Nah, buka usaha di usaha JE ini Fibro sekarang itu di mana? Di Kliteren itu Jalan Gus Bini itu. Saya dipasrai untuk istilahnya jadi karyawan awal di situ. Awalnya dulu belum seramai sekarang 2003, jadi masih ada JNE sama Pulsa. Nah, bergerak kemudian lama-lama perusahaannya berkembang, JNE-nya belum berkembang saya sekarang. Nah, 2008-an itu bangkrut, Mas. Jadi istilahnya gini, bangkrut lagi kedua, tapi bangkrutnya bukan karena kita sebenarnya. Ya, bangkrutnya itu ceritanya kita dulu adalah sebuah distributor pulsa SL. Nah, sama SL-nya ditutup. Jadi diambil alih langsung oleh SL-nya. Nah, itu kemudian kita kan kehilangan kayak semacam apa ya, ada 12 sales. Nggak punya barang. Nggak punya barang gitu kan. Akhirnya kita terus ditutup, akhirnya bangkrut yang kedua. Akhirnya kita menutup 2 cabang juga, tapi bukan punya saya. Nah, setelah bangkrut itu masih dua tempat yang di jalan di Wonosari sama di Koja itu, sama-sama JNE semua. Nah, akhirnya terus kita fokus di JNE 2008. Pada saat itu yang punya itu ngomong, kan kakak beradik yang punya itu, Mas sekarang gimana? Ya udah kita bagi hasil saja. Jadi di 2008 itu saya punya saham di JNE Fibro sampai hari ini, Mas. Nah, itulah sejarahnya kenapa saya jadi pemilik itu tanpa menggunakan uang. Jadi usaha yang pertama itu tidak pakai uang, Mas. Nanti namanya apa? Nah, pakai ilmu yang pernah saya lakukan gitu istilahnya gitu. Sampai pada hari ini. Jadi mungkin tadi pagi juga dibahas seputar AMI bahwa ketika buka usaha jangan melulu mikirkan modal gitu kan. Tadi pagi dibahas itu di kajiannya Ustaz AMI. Jadi kita punya ilmu, punya apa ya kemudian jadi sampai hari ini saya buka usaha bukan modal uang maksudnya. Tapi pakai modal kemampuan kita. Ya alhamdulillah sampai pada hari ini berkembang terus. Ya sampai sekarang alhamdulillah di 2016 alhamdulillah sekarang sudah ada beberapa usaha yang lain gitu. Di JNE-nya nambah di Selawi dan di JNE di Cilacap. Nah, kemudian tahun lalu pas pandemi malah alhamdulillah dapat amanah membuat diamanahkan di kuliner juga. Jadi gitu, Mas, alhamdulillah kulinernya sekarang sudah ada 3, satunya di Timoho, yang satu di Wirosaban sama di Bantul. Nah, di Wirosaban ya, yang Wirosaban baru buka Desember kemarin. Oh, pantesan saya belum tahu. Padahal dekat ya di kecil. Yang di Bantul alhamdulillah itu dibuka di bulan Oktober. Dan yang ceritanya Bantul sama Wirosaban itu juga tidak sirkah juga, Mas. Artinya ada investornya, saya sebagai pengelola. Sementara itu, Mas, dari saya, Mas. Oke, Mas Ahmad, ternyata sudah
banyak ininya ya, luka-luka yang akhirnya memberikan semangat untuk tetap eksis membuka usaha-usaha baru. Nggih, Sampai nggih. sekarang sudah lebih dari 3 ya. Nggih, alhamdulillah Mas, Oke. amanahnya. Oke Mas Ahmad, ketika awal menjalankan usaha, kira-kira tantangan yang paling berat itu seperti apa tantangannya itu? Jadi kalau pertama itu mikirnya dulu ya satu hal yang saya sampai hari ini juga masih punya kendala. Jadi ketika buka usaha malah justru nggak modal Mas yang saya pikirkan. Tapi SDM yang jadi masalah pertama. Jadi dulu ketika di JNE awal-awal juga banyak yang keluar masuk juga Mas. Sama ketika di usaha kuliner juga sama. Ketika udah jalan maka berkembang naik SDM-nya susah Mas itu carinya. Karena usaha kecil mesti kan banyak orang yang menyepelekan Mas. Orang kerja di agensi ini tuh kecil pasti biayanya dan tidak keren gitu loh Mas. Iya, iya. Kan tidak keren. Nanti yang lamar juga sisa-sisa itu orang-orang yang mungkin butuh banget kerjaan. Itulah. Tapi kemudian kita mencoba memperbaiki di situ Mas. Usaha kecil juga bisa memberikan kesejahteraan juga kepada teman-teman. Jadi pelan-pelan Mas, kalau di Wonosari saya juga sekarang ada sekitar 70 karyawan di sana Mas. Yang di sana Sudah banyak. yang di Jogja sudah 16, yang di agensi Vibro itu 16 orang. Jadi ya kita mencoba memberikan kesejahteraan yang lebih baik lah. Ya, kemudian walaupun kecil tapi mereka sejahtera insya Allah. Jadi Dan nyaman. Iya itu karena Ya, itu. gaji besar juga belum tentu pada betah kan Mas gitu Iya. kan. Nah itu banyak hal yang kita pelajari bareng-bareng ya, membuat pola, membuat sistem supaya orang-orang ini teman-teman ini lah saya bilang tim kita ya, saya nggak bilang karyawan ya karena tim kita bersama susah seneng bareng ya, ketika kita susah ya mereka oh kita begini. Jadi kita terbuka saja kondisi keuangan itu. Kita juga ini juga tidak selamanya mulus semua Mas. Pasti Iya, saya iya. juga kadang-kadang turun juga dan sebagainya. Jadi kita bikin keterbukaan di situ. Ada sisi keuangan oh begini kalau begini jadi gaji juga sama. Jadi kalau di Wonosari kalau kurir ya ada gaji kurirnya Mas. Kalau satu barang dapat berapa ya kita terangkan baik-baik. Akhirnya mereka juga sadar dengan kemampuannya dan seterusnya. Itu Mas. Oke Mas Ahmad. Nah, langsung aja nih ke materi kita yang sesungguhnya tentang pengelolaan keuangan. Bagaimana Mas Ahmad awal-awal mengatur dan atau mengelola keuangannya? Apakah ya melibatkan orang lain atau diatur sendiri atau bagaimana lah ceritanya Mas Ahmad itu sampai bisa eksis? Nah, mungkin sekarang mengelola berapa titik nih? Iya. Jadi itulah Mas kuncinya kalau kita kelola uang yang pasti ada uangnya dulu Mas. Kalau nggak ada uangnya mesti mau dikelola apanya. Jadi memang betul jadi awal-awal cerita itu ketika JNE-nya makin naik dari 2008 itu kan JNE makin booming Mas. Jadi ketika ada pertama kali orang jualan di nggak keliru di Facebook ya awal-awal itu ya. Kan JNE naik terus kemudian ada Lazada, sebelum Lazada itu ada lupa saya namanya itu kalau nggak salah ada jual beli lah itu ya FJB lah itu ya. Itu kemudian ada naik terus nah itulah kemudian mulai JNE naik Mas, naik banyak hampir naik begitu saya di 2008 sampai itu pernah JNE mengalami sampai servernya down itu Mas, karena saking banyaknya orang ke JNE itu waktu itu. Kalau itu 2012 kalau nggak salah itu hari JNE sempat drop zone itu sampai hari suatu ketika itu sebulan penuh JNE harus update servernya kalau nggak salah sama programnya. Itu karena memang benar-benar saking banyaknya orang jualan, orang pakai JNE. Nah, pada saat itu setelah perbaikan, nah ini cerita juga ketika saya sudah semakin baik di 2013 kalau nggak salah, saya alhamdulillah kedatangan seorang adik saya kandung Mas. Adik saya itu di PHK di Jakarta, kemudian ibu saya telepon, Mas tolong adikmu dikasih pekerjaan gitu kan. Padahal 2013 belum kayak sekarang. Saya bingung mau dikasih apa ya gitu kan. Ya terus akhirnya adik saya kandung saya kasih kerjaan apa coba Mas? Saya kasih kerjaan jadi kenek Mas. Oh. Adik kandung saya itu Mas. Yang nganter itu kan. Belum nganter, jadi dia belum hanya dampingi driver saya Mas, driver kantor gitu, Mas. Jadi walaupun ya ini ya saya adik saya ngomong ketika masuk kantor pertama kali ngomong, Dek kamu masuk pintu kantor itu kamu sebagai karyawan saya, bukan sebagai adik kandung saya. Jadi saya mencoba mencontoh Umar ya. Kalau Umar kan bilang gitu sama anaknya begitu masuk, ini mau ngomong masalah apa nih? Kalau masalah tentang negara, matikan lampunya gitu kan, ada kisah seperti itu. Jadi begitu saya juga berusaha mencontoh itu. Jadi harus profesional sama adik kandung.
Begitu Iya. masuk saya ngomong, silakan kalau kamu masuk ke pintu kantor itu kamu bukan adik saya, kamu adalah karyawan saya. Dan sampai hari ini pun sama mas, ketika di kantor tidak pernah ngomongin tentang keluarga. Ya kalau ngomong kita di luar kan. Jadi gaji dan sebagainya kita terbuka. Jadi itu yang saya sampai hari ini, makanya dia sekarang kan tak ngurusi yang di Wonosari mas. Jadi ketika usaha JE ini besar, ya semakin besar tanggung jawabnya juga kan. Maka ketika semakin besar itulah adik saya itu punya kemampuan di sisi manajemen mas. Dan dia jadi JE ini 2013 sampai 2015 hanya setengah tahun, kita JE ini naik hampir 2 kali lipat omsetnya mas. Karena adik saya bisa ngelola orang, manajemen itu loh maksudnya. Tapi kelemahannya dua-duanya saya sama adik saya tidak punya kemampuan keuangan mas. Nah ini kan kenapa saya di 2016 saya tuh bangkrut pertama kali mas. Jadi saya bangkrut berkali-kali sebenarnya mas. Tapi ini khusus yang ini saya bangkrut, uangnya, jadi tulisannya ada mas. Bahkan pada waktu itu kita sudah omset terbesar di Jogja mas. Saat itu 2016 itu, saya lah itu pertama kali saya mengenal hutang mas. Begitu bangkrut saya kok bisa bangkrut ya, uangnya kurang segini, saya masih kira-kira itu mas. Nah saya utang bank itu pakai sertifikat mertua saya mas. Utang 50 juta. Nah inilah ternyata kesalahan fatal pertama yang saya lakukan. Nggak punya kemampuan keuangan, banyak transaksi, ya cuma istilahnya mau dimasukkan biasalah manual pakai Excel, nggak tahu accounting. Nah itulah utang 50 juta. Perasaan saya itu sudah selesai mas. Wah alhamdulillah sudah punya uang untuk nutup kekurangan gitu kan. Ternyata setahun kemudian usahanya makin besar mas. Tapi uangnya makin nggak ada. Kemana itu? Nah itu terus ya bodohnya saya lagi nih mas, saya utang 50 lagi mas, saya top up lagi mas. Ini kisah nyata, saya top up lagi sampai 100 juta kan jadi kan. Nanti kemudian cairlah 70 karena yang 30 untuk bayar kan mas. Nanti orang bank kan gitu ya, pinternya orang bank kan gitu ya, wis top up aja mas gitu kan, pinternya mereka begitu, udah gampang gitu kan. Nanti uangnya kamu lunas, kamu masih utang segini gitu kan, totalnya 100 juta lah gitu kan. Nah itu bunganya mas, bayangin sebulan itu 1 juta loh mas. Berarti total 36 juta itu tuh bunganya. Jadi 100 juta itu ngeri banget tuh sebenarnya dihitung itu. Nah itulah bangkrut yang kedua itu lebih parah mas. 2017 itu saya bangkrut yang lebih parah lagi. Total nah inilah saya sadar, saya ketemu teman saya mas Atak ini, orangnya di sini ada ini. Mas saya tolong dibantu mas Atak ini adalah accountingnya JE ini Jogja dulu mas. Mas tolong saya dibantu. Nah ceritanya Mas Hatak ini orangnya lucu mas. Dia lucunya gini. Dulu dia juga punya JE juga di Jalan Imogiri Timur. Nah itu Mas Hatak itu saya membantu beliau di sisi penjualan mas. Saya membantu timnya beliau karena saya punya kemampuan di situ. Akhirnya beliau juga sama-sama naik bareng. Nah dia punya semacam janji. Pokoknya saya besok akan bantu Mas Ahmad di sisi keuangan. Nah begitu ya itu cerita, begitu kita ketemu beliau terus mas tolong ini saya diaudit sama beliau, seminggu keluarlah angka gitu kan. Saya ketemu di Legend Coffee itu saya masih ingat. Mei itu mas, pas hampir ulang tahun saya itu mas. Itu umur 39 tahun saya itu ngomong mas, dia bilang apa, alhamdulillah mas jenengan lagi bangkrut gitu. Itulah kata dia pertama kali, alhamdulillah jenengan lagi bangkrut. Jadinya saya bisa bantu jenengan. Karena dia berjanji, mas saya pokoknya bisa saya bantu Mas Ahmad sesuai dengan kemampuan saya. Itu jadi doanya dia mungkin ya. Tapi ya itulah kisah nyata bahwa saya bangkrut, dia alhamdulillah saya bisa bantu jenengan mas. Jadi, ya itulah karena dia punya kemampuan di accounting, ya sampai pada hari ini beliau saling bantu ke saya sebagai tim saya juga, sebagai mitra saya juga. Jadi artinya apa? Saya tidak bisa keuangan mas. Sebenarnya. Tapi saya memasrahkan hati, pertanyaan dengan tadi dipasrahkan ya saya pasrahkan ke Mas Hatak. Sampai hari ini saya pasrahkan beliau untuk mengelola keuangan. Jadi semua audit saya ada di JNE Wonosari, JNE Selawi, kemudian di JNE Kodia, kemudian di UHT, beliau semua yang nanti accounting saya lapor ke dia setiap bulan, nanti dia akan istilahnya ngecek kayak gitu loh mas. Nanti keluar data-datanya. Jadi gitu mas, pertanyaannya ya saya pasarkan ke orang lain karena saya nggak punya kemampuan. Kalau maksa ya itu kejadiannya. Selama sekian tahun usaha itu
saya bangkrut Mas, nggak ada uangnya. Ya, tidak diketahui. Jadi saya cerita itu 2017 itu average itu setahun penjualannya itu satu JI saya di Gojek itu 6,8 miliar Mas. Hmm. 6,8 miliar itu saya tidak punya uang untuk bayar karyawan Mas. Jadi kisahnya seperti itu. Jadi saya pasarkan orang lain. Begitu Mas, nanti disambung lagi ceritanya nanti kalau. Siap-siap. Oh. Artinya intinya serahkan pada ahlinya gitulah. Betul Mas, tadi usaha saya itu yang menaik juga karena ada adik saya. Jadi hikmahnya adik saya di PHK di Jakarta, dikirim ke saya, ibu saya 2013 itu 13 dia bagus di sisi manajemennya. Akhirnya saya diperbaiki di manajemennya. Tapi ternyata di sisi keuangan saya bobrok Mas. Ya alhamdulillah Allah sadarkan dengan bangkrut itu. Jadi bangkrut itu bagi saya setelah 2 tahun kemudian saya alhamdulillah saya bangkrut Mas. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Kalau nggak bangkrut saya nggak bisa jalan-jalan Mas. Iya, iya. Karena sampai hampir 15 tahun saya di kantor terus. Iya. Jadi itu Mas, semua insya Allah Allah kasih hikmahnya ke kita. Cuma kadang-kadang kita nggak nerima dulu. Wah Iya. masa saya bangkrut terus. Iya. Gitu Mas. Ya. Kalau itu masa lalu ya. Sekarang kan katakanlah Mas Ahmad itu sudah aman ya, sudah keuangan sudah ada yang menghandle sendiri. Nah, terkadang ketika kita mempunyai atau mengetahui keuangan, keuangannya aman nih, muncul godaan-godaan yang menggiurkan. Godaan entah itu beli ini, beli itu, untuk ini, untuk itu. Nah, ada nggak sih godaan yang menimpa Mas Ahmad atau enggak tahu atau memang ada tapi bagaimana menyikapinya? Silakan Mas Ahmad. Ya, itu hampir semua alami Mas ya, untuk semua orang. Kenapa kemudian godaan itu juga baik dari sisi saya maupun dari keluarga maupun dari seterusnya lah gitu. Jadi ya alhamdulillah secara pribadi kalau masalah mobil, masalah itu saya nggak pernah tergoda dengan itu Mas. Tapi yang jadi repot, saya tuh senengannya calcu loh Mas. Satu tuh gini, kalau ada uang di rekening yang bukan rekening di rekening yang kelihatan banyak, kemudian orang minta sesuatu, orang gini, oh hari ini hari Jumat saya pengen sedekah gitu. Kadang-kadang saya tuh kasih sesuatu, ada orang minta apa dikasih. Jadi itu justru kadang-kadang membuat saya jebol juga Mas gitu. Tapi maka solusinya bukan karena alhamdulillah Mas, jadi sampai hari ini saya tuh nggak pengen punya mewah-mewah. Jadi kalau motor pun ya seadanya. Jadi saya nggak pengen beli apa yang nggak pernah Mas. Jadi bahkan saya punya mobil pribadi itu sudah baru belum lama Mas. Baru 2020 ketika pandemi itu. Jadi apa ya? Ya tampil biasa aja sih sebenarnya gitu. Kalau masalah uang. Tapi yang godaannya justru pada hal-hal yang kadang-kadang saya losing Mas. Jadi seneng ya apa ya bahasanya iki. Kalau di rekening itu wah ini kasih gitu. Berarti bukan untuk pribadi sebenarnya, tapi untuk ada orang minta apa gitu. Ya itu yang ini masalah godaan tentang beli sesuatu alhamdulillah nggak pernah masih sampai hari ini gitu. Tapi itu yang sepertinya godaan positif itu. Ya ada positif sih, kadang losing juga. Ini tadi sebelum ke sini saya juga di WA sama Mas Alas juga ngobrol masalah keuangan juga, ada beberapa uang yang losing juga. Jadi emang perlu kontrolnya dari sisi accounting ini kemang kencang. Jadi caranya kalau saya itu dibagi beberapa rekening Mas. Oh ya. Jadi rekening pribadi saya itulah rekening yang paling gak ada isinya Mas. Karena mesti boros gitu kan. Karena dapat sejuta ya kemudian langsung haknya orang dikasih. Kita dapat gaji dari kantor untuk istri, ya udah langsung rekeningnya langsung rekening istri gitu. Jadi mampir ke rekening saya hanya rekening yang sedikit-sedikit itu Mas. Mungkin ada bagi hasil sedikit ya itu digunakan untuk yang lain. Tapi seringnya saya juga karena saya punya kemampuan untuk mengambil rekening yang lain juga karena pakai token saya semua gitu kan. Ini ya itulah masalahnya Mas. Tapi alhamdulillahnya Mas Tatak itu kontrol sama saya itu. Mas kamu pakai uang segini loh Mas. Dan semua keuangan kantor itu saya izin dulu ke accounting. Kayak gitu. Jadi nanti itu saya tiba-tiba pakai tanpa sengaja atau ya mungkin sengaja juga kadang-kadang itu. Nanti akun saya WA, Mas, Pak, tolong ini bapaknya pakai uang sekian ya gitu. Nah, saya tuh harus balikin Mas. Alhamdulillah akunting saya tuh galak-galak semua Mas. Harus kayaknya akunting itu harus galak. Ya, jadi pakai 50.000, Pak kok ada uang 50.000 buat apa? Oh iya saya balikin gitu. Atau oh iya saya. Jadi
itu tanggung jawab saya ke keuangan. Kalau saya sampai memakai uang perusahaan banyak, ya nanti pasti yang bangkrut perusahaannya juga. Ya, ya. Jadi seperti itu, Mas. Kalau pengelolaan keuangan di keluarga sendiri bagaimana, Mas Ahmad? Ya, kalau keluarga itu istri ya Mas yang kasih. Jadi Ya. ya sama-sama kita berdua tuh sama-sama saling kontrol ya. Nanti anak-anak sekolah kira-kira anak sekolah itu setiap anak punya tabungan masing-masing sih Mas. Jadi nanti kalau anak saya itu kan yang kecil itu SD itu nabung di sekolahan gitu kan. Ya pokoknya tertib setiap minggu kan hari apa suruh tabung sama ustazahnya ya kita nabung. Nanti biasanya kan awal tahun nanti atau ada uang buku atau uang apa uangnya sudah ada Mas. Minimal kalau kurang nggak banyak. Jadi saya usahakan seperti itu. Jadi yang ke SMA juga sama. Nanti saya tabung tiap bulan, nabung yang buat rekening dia sendiri juga. Nanti setelah dia, yang pasti yang SD lah. Kalau SD itu kan gurunya tertib lah. Kalau SMA ini agak susah Mas. Karena SMA nggak ada dikasih uang mesti hilang Mas. Nanti Sudah banyak kebutuhan SMA. Ya, jadi itu yang kemudian yang bisa tiap bulan tabung ke sekolah juga. Jadi ini yang kalau yang SD ya terutama ini yang tertib lah. Kalau yang SMA ini saya belum ketemu caranya Mas. Karena SMA ini lagi pada hari ini lagi mau saya kasih tabungan sendiri Mas, yang SMA ini. Jadi kalau keluarga itu lebih istri saya yang kontrol. Jadi setiap bulan saya kasih sekian. Jadi ada kisah nyata Mas. Jadi dulu saya waktu awal-awal usaha itu saya kasih sepawai saya Mas. Jadi saya ada uang saya kasih, kalau nggak ada gak saya kasih gitu loh Mas. Tapi itu ini mungkin berhubungan dengan rezeki juga Mas. Rezekinya juga seret juga pada waktu itu Mas. Tapi ketika sekarang saya paksa, bukan saya paksa ya, karena kewajiban suami juga kan berarti kan memberi nafkah ya harus ada standarnya. Nah itu ya saya kasih uang sekarang setiap bulan sesuai dengan jadwalnya Mas. Jadi dulu sekian juta, sekarang sekian, itu sesuai dengan kemampuan dari perusahaan juga. Nanti akhirnya ada tabungan ke istri. Nanti istri itulah yang untuk beli kayak kemarin beli kendaraan mobil itu, yaitu alhamdulillah dari tabungan juga dari bagi hasil juga. Jadi alhamdulillah uang kendaraan saya yang saya pakai sehari ini tidak pakai utang Mas. Iya. Nah, itu yang pengalaman saya itulah termasuk utang itulah yang membuat saya riba itulah yang membuat saya bangkrut itu Mas. Jadi itu kan hukumnya sudah jelas dan seterusnya. Ya jangan sampai kalau teman-teman jangan sampai terjebak dengan riba gitu. Jadi kalau pengen punya kendaraan ya nabung dulu lah itulah. Seperti itu Mas sampai hari nanti alhamdulillah istri sekarang ada tabungan yang kita bisa cek bareng-bareng. Kemudian anak juga punya tabungan sendiri ya sesuai kemampuan kita aja. Itu Mas. Oke, keluarga. Baik peserta yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang dengan Mas Ahmad, jika mempunyai pertanyaan saya persilakan untuk raise atau bisa menuliskan di kolom chat. Ada tuh Mas dari Mas Adi itu ada pertanyaan itu. Dari Mas Adi. Itu. Oh, enggak, salah jorok banget deh. Di kolom chat atau raise hand? Ya, kolom chat itu. Mas. Tetap ini. Udah kelihatan belum? Apa saya bacakan? Oh ya silakan. Saya belum muncul. Afwan, dengar ceritanya Mas Ahmad, saya saat bangkrut sepertinya masih main utang riba. Apakah saat ini bisnis masih pakai modal riba atau sudah hijrah Mas? Pertanyaannya. Mengingat saat ini sudah makin banyak pengusaha yang sukses tanpa kredit bank lagi. Ini pertanyaan tentang riba Mas. Ya, alhamdulillah Mas, itu utang riba terakhir saya di 2017 itu. 100 juta itu lunas di tahun 2019 Mas, itu baru lunas. Karena kan kalau hutang bank kalau dibayar langsung itu kan kena penalti Mas. Kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi kalau dengan utang di bank itu begitu mau cair ada harus nulis di situ. Harus menyelesaikan utang sampai selesai gitu kan. Ada tanda tangannya di situ. Jadi kenapa saya tidak langsung lunasi semuanya? Karena pertama keuangan memang belum ada gitu kan. Yang kedua ada penalti kalau nggak salah. Jadi malah nambah masalah juga kalau nggak salah. Jadi saya tetap tertib membayar sampai selesai Mas. Tapi saya berazam tidak akan utang bank. Alhamdulillah sampai hari ini saya tidak punya utang Mas. Usaha saya all semua tidak punya utang. Secara pribadi maupun secara perusahaan nol Mas, nggak punya utang bank.
pernah saya di BMT UMY itu untuk pengadaan mobil itu pakainya sistem syariah, Mas. Jadi kalau BMT, iya, dalam BMT UMY itu kan modelnya mobilnya dibeli dulu, nanti ditawarkan ke saya gitu kan ya. Nah, nanti ditawarkan ke saya, kemudian dibagi per bulan, jadi tidak ada ribanya. Itu juga saya pernah lakukan di BMT UMY di tahun 2018 kalau nggak salah. Karena saya butuh kendaraan untuk pengiriman perusahaan, saya menggunakan sistem yang syar'i DP. Udah lunas di 2000 berapa sih lupa dah, 2017 juga. Di 2019 ke sini saya udah nggak punya utang lagi sampai hari ini. Saya 0 rupiah, alhamdulillah saya nggak punya utang. Saya pribadi maupun saya perusahaan. Nah, usaha yang sekarang itu kebanyakan pakai sirkah yang 2 itu tadi. Gitu, Mas. Ya, demikian Mas Adi, bisa dipahami ya penjelasan dari Mas Ahmad. Berikutnya ini ada pertanyaan lagi dari Bu Alifah Pujiastuti. Saya bacakan dulu ya Mas Ahmad. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau menanyakan laporan keuangan yang sebaiknya disiapkan oleh orang yang memulai usaha, apakah harus membuat jurnal, kolom rugi laba, neraca, atau apa sajakah? Nah, ini pertanyaan sangat teknis sekali nih, Mas Ahmad. Ya, nanti saya Mas Hatak kayak ngomong ya. Mas Hatak ada di sini ya, Mas Hatak? Siap. Nanti kita beri waktu untuk beliaunya untuk mungkin menjawab pertanyaan dari Bu Alifah. Mas Ahmad, saya lanjutkan sebentar. Sekarang kan posisi keuangan sudah aman, sudah tidak punya riba, sudah tidak punya hutang. Sehingga mungkin sekarang Mas Ahmad berpikir dana yang ada itu mau dimanfaatkan untuk apa? Salah satu alokasinya adalah investasi di unit usaha yang lain dengan metode sirkah. Seperti Mas Ahmad lakukan di unit usaha yang lain seperti di kuliner. Nah, kira-kira untuk menilai usaha itu layak diikutkan atau kita berinvest di usaha tersebut sebagai investor sirkah itu apa saja kriterianya? Ya, jadi saya ceritakan ya Mas ya, yang pengalaman saya yang pertama itu terutama yang di UHT ya Mas. Jadi 2020 pas pandemi itu kan UHT lahir tanpa saya sebenarnya Mas. Jadi 2020 itu UHT itu kalau nggak salah kalau enggak UHT itu singkatannya Ultra High Temptation. Itu usaha saya warung lah di Timoho, itu warung makan Western food. Nah, itu yang 2002 di bulan Maret dia lahir tanpa saya Mas. Jadi lahir dari 4 orang teman-teman satu perusahaan di sebuah perusahaan, yang 2-nya dari Sen, yang 1 chef-nya, 1 teman saya Mas Hatak itu. Jadi lahir dari 4 orang itu dari Maret sampai Desember itu mengalami kerugian Mas. Karena pertama karena pandemi juga, yang kedua karena ya namanya usaha kalau nggak dikasih ahlinya kan bisa jadi bermasalah. Nah, itu merugi terus Mas. Nah di 2021 Mas Hatak tuh ngomong sama teman-temannya, Pak Ahmad dimasukin saja. Nah kemudian saya diajak masuk. Nah itu kemudian saya masuk jadi ya orang yang kelima sebenarnya Mas. Nanti di total berapa saya dapat katakanlah sahamnya berapa gitu kan ya. Jadi saya memasuk dengan uang sekian untuk mendapatkan sekian gitulah katakanlah gitulah ya. Jadi itulah uang yang saya pakai dari ini Mas, dari uang yang saya dari bagi hasil yang ada kelebihan sedikit itu saya untuk seperti itu. Jadi saya masuk ke UHT walaupun Allah yang izinkan ya. Saya nggak punya bayangan Mas punya usaha kuliner sebenarnya. Jadi Mas Hatak masukin ke saya ke situ, alhamdulillah dalam beberapa bulan itu usahanya meningkat Mas. Bukan karena saya juga, bukan. Allah yang kasih kemudahan. Jadi wasilah ya. Iya, cuman saya kemudian begitu hari pertama saya ketemu teman-teman ini tanggal 15 Januari 2021 saya ngomong sebenarnya sebelumnya itu saya sudah sering makan di situ Mas. Ketika sering makan kan jadi ngerti rasanya atau minimal. Oh ternyata masakannya enak katakanlah gitu kan. Ketika kemudian pertanyaannya kenapa kok masuk ke situ kan gitu kan. Kok berani masuk diajak kan pasti ada kriterianya. Ya pertama produknya bagus dulu Mas. Saya udah makan di situ udah lama sebenarnya Mas. Dari September sampai Desember itu saya sering makan di situ Mas. Makan sering melihat-lihat kan ya pun
saya nggak sengaja pengen punya, enggak. Cuman kalau gerakan ke situ untuk sering makan di situ karena punya teman saya juga kan. Nah, oh ternyata minimal produknya udah bagus dulu, enak. Yang kedua, kayaknya ini kalau dijual laku deh gitu kan. Mungkin ini ada yang kurang. Kan kita jadi lihat kan, oh ternyata ini chefnya bagus. Kemudian teman-teman di situ juga bagus dan seterusnya. Ini kan ada produk yang bisa layak dijual. Jadi Ya. udah dipelajari dulu, nggak mungkin motong-motong masukan investasi kan nggak mungkin juga. Artinya udah lihat dulu sekian bulan, oh ini bagus dan seterusnya gitu. Ya walaupun itu masih gambaran dari luar ya. Nah, kemudian yang kedua, teman-temannya udah ada yang kenal kalau saya sih. Bisa mitranya, Mata kan udah ikut saya lama Mas. Jadi Mata itu bareng saya lama. Dari 2015 sudah bareng sama saya di Pasar ini. Jadi saya minimal kenal orang yang saya percayai gitu. Jadi investasi kan gitu kan, oh ini dipercaya lah gitu. Waktu kasih uang gitu kan enggak. Walaupun nilainya nggak banyak juga. Tapi kan tetap belajar, uang itu juga jangan sampai losing berlebihan atau kita menyesal di kemudian hari. Kadang-kadang orang, wah ini menarik gitu kan. Ya kadang-kadang godaannya kan itu. Kenapa banyak terjebak di investasi bodong kan, wah ini nanti dapat sekian persen gitu kan. Ini kalau 1 juta dapat 10% gitu kan. Nah, itu kan jadi kata-kata nggak tahu waktu kasih aja. Begitu setahun ternyata bubar gitu kan. Nah, itu jadi padu dan seterusnya. Jadi pertama kalau saya dari produknya dulu bagus. Layak jual lah ya itu minimal. Yang kedua orang-orangnya lah. Orang-orangnya minimal tahu lah latar belakang yang dapat dipercaya. Itu dua itu sih Mas. Kalau yang lain insya Allah bisa dikembangkan. Oh ini ternyata dalam jalannya ada yang nggak beres ya kita perbaiki bareng-bareng. Namanya usaha juga nggak mungkin mulus terus gitu kan. Oh ternyata si A ini bermasalah di sisi apanya? Ya mungkin kita nggak tahu juga gitu kan. Ya kalau dalam bareng-bareng kita ketemu ya kita diskusi bareng. Itu sih Pak Hati. Oh ini alhamdulillah di tahun 2001 alhamdulillah di UHT sudah mengalami lumayan untung lah Mas yang pertama. Ya ketika buka cabang toh mesti ada masalah lagi juga kan Mas. Gak mungkin tiba-tiba bagus juga, mesti ada masalah berikutnya. Jadi ya selalu ada ya karena masalah itu bikin kita jadi belajar juga. Gitu sih Mas, saya Mas. Ya, baik, terima kasih Mas Ahmad atas penjelasannya tentang bagaimana kita melihat sebuah usaha itu tanda petik layak ya kita ikut terlibat di dalamnya, baik itu sebagai pengelola ataupun sebagai pemodalnya. Berikutnya ini saya lanjutkan ke pertanyaan dari peserta dari Pak Iswanta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengelola keuangan usaha sebaiknya dibagi atau dialokasikan untuk apa saja. Misalkan pengembangan berapa persen, saving atau berapa persen, dis berapa persen. Nah, yang kedua, apakah keuangan keluarga harus disiapkan untuk urusan usaha? Alasannya seperti apa? Mohon penjelasannya. Monggo Mas Ahmad, ini pertanyaan teknis juga. Mungkin dari pengalaman Mas Ahmad bisa memberikan inspirasi untuk Pak Iswanta. Ya, untuk pengelolaan keuangan usaha ya, nanti Mas Tek yang jawab semua, nanti dia udah siap jawab ini. Kalau udah siap saya suruh jawab. Saya jawab yang kedua aja Mas. Apakah keuangan keluarga harus dipisahkan ya untuk urusan? Iya, harus dipisahkan karena nanti kalau nggak dipisahkan ujung-ujungnya kalau bahasa usaha ini mesti jawabannya tak nggo dhisik gitu kan. Ini jebakan kata-kata yang dibikin sendiri. Jadi sering bilang wah tak nggo dhisik gitu kan. Nah, tak nggo dhisik ini nanti jalan balikannya susah. Begitu udah banyak ternyata nyampe 10 juta. Ternyata banyak gitu kan. Nah, pendapatan jenengan nggak nyampe segitu sebulan. Nanti jadi masalah di usahanya jenengan. Grogotin uang modal, grogotin uang yang harus tiap hari. Itu maka harus dipisah. Jadi saya tuh punya 9 rekening Mas. Kalau di BI ini 9 rekening saya pisah-pisahkan Mas. Jadi untuk saya pribadi, untuk uang laba itu dipisahkan tiap bulan. Jadi ini pengalaman ya. Laba itu harus laba bersihnya berapa, yang disimpan berapa itu ada dibagi-bagi di situ. Nanti ada untuk pengembangan usaha. Jadi kalau saya berdua sama Mas Anjar gitu ya di usaha saya gitu. Jadi sesuai dengan sahamnya lah gitu ya nanti ya. Nanti tiap bulan ini kesepakatan nih labanya yang ditahan berapa persen gitu. Katakanlah laba 10 juta gitu kan. Oh yang dibagi berapa persen gitu kan. Kalau dibagi 10% aja ya udah 10 juta dibagi kurangi 10% kan tinggal berarti 1 juta itu yang dibagi 1 juta. Yang 9 juta disimpan
Jadi kesepakatan berdua saya sama Mas Anjar sebagai mitra ya, sebagai sama-sama pemilik gitu kan. Nanti yang mau ditahan berapa, yang di ini berapa. Nanti Mas Hatak udah jawab ini. Nanti Mas Hatak yang jawab nanti biar Mas Hatak Mas dijawab ya Mas Tatak ya. bisa di open mic-nya untuk bantu menjawab. Karena beliau yang paham tentang pembagiannya. Silakan Mas Tatak. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih waktunya yang jelas membantu menjawab untuk yang pertanyaan tadi udah disampaikan ya. Yang jelas yang pertama paling yang saya jawab yang menanyakan laporan keuangan yang sebaiknya disiapkan oleh orang yang memulai usaha, apakah harus membuat jurnal, kolom rugi laba, neraca atau apa saja. Terima kasih. Jadi dalam hal ini kalau dari saya menerapkannya menggunakan ini ya istilahnya kalau dari saya bikin dashboard sendiri yang sederhana. Jadi masih belum berupa jurnal. Kenapa seperti ini? Karena yang jelas untuk keuangan ini kalau sudah sampai jurnal itu memang tahapnya udah lumayan. Maksudnya lumayan, nggak semua orang bisa mengerjakan. Setelah itu mencari orang accounting yang paham accounting pun juga nggak gampang istilahnya. Jadi memang saya buatkan sendiri template yang sederhana, tapi tidak harus orang accounting yang mengisinya, itu tetap nanti jadi laporan keuangannya seperti itu. Jadi memang selama usahanya itu juga masih simpel, itu bisa dibuat laporan keuangan meskipun tanpa jurnal. Jadi saya bikinnya seperti dashboard. Dashboard itu ya kalau anak-anak zaman sekarang pasti bilangnya life hack seperti itu. Jadi ya shortcut untuk bisa dapat laporan, tapi tanpa harus basicnya memang benar-benar accounting seperti itu. Jadi kayak UHT itu saya bikinnya dashboard. Dashboardnya untuk mencari HPP, untuk biaya, kontrol rekening, dan lain-lain itu berupa dashboard. Dan itu masih belum berupa penjurnalan. Kalau untuk yang JNE, karena memang transaksinya sudah cukup banyak, yaitu memang penggunaannya jurnal seperti itu. Jadi memang biar bisa terkontrol semuanya. Tapi kalau memang usahanya masih sederhana, dibuat sederhana aja nggak apa-apa istilahnya. Jadi kalau dalam keuangan itu kan kalau dalam akuntansi ada yang sesuai PSAK itu standar akuntansi ada yang etap sama sama yang ini kan istilahnya yang benar-benar untuk IPO. Kalau etap entitas tidak akuntabilitas publik itu untuk usaha-usaha sederhana dan juga usaha-usaha yang memang laporannya tidak listing di bursa. Jadi ya selama kita tidak perlu yang memang resmi itu kita yang sesuai etap biasa pun nggak apa-apa. Bahkan bisa disederhanakan lagi ya kalau dari saya ya masih model dashboard seperti itu. Contohnya kayak UHT itu memang modelnya cukup dashboard. Jadi dashboard itu diisi harian, mengisinya pun sambil mengecek rekening bank itu nggak nyampe 1 jam tiap harinya. Itu padahal 3 unit istilahnya. Jadi memang saya buat yang sederhana istilahnya ya memang yang penting kan goalnya laporannya jadi bisa kita analisa ya sudah. Kecuali memang yang usahanya memang sudah cukup rumit untuk keuangannya baru memang benar-benar yang akuntansinya paten sampai jurnal. Tapi kalau sederhana ya tidak usah diperumit kalau dari saya sesuai kebutuhan saja. Mungkin itu ya untuk yang pertanyaan pertama. Ya. Terus untuk yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengelolaan keuangan usaha sebaiknya dibagi atau dialokasikan untuk apa saja. Setelah itu misal pengembangan berapa persen, saving berapa persen, ZIS, zakat infak sedekah berapa persen. Jadi kalau yang kita terapkan di grup usaha kita, jadi gini, yang jelas yang untuk zakat infak sedekah kita udah plottingkan dulu istilahnya. Jadi memang misal untuk HT per unit itu paling tidak 500.000 dulu, meskipun posisinya rugi, tapi memang tetap kita anggarkan di awal. Belum pakai persentase,
kalau pakai persentase itu nanti di akhir tahun istilahnya. Kayak zakat itu kan di akhir tahun. Jadi kalau udah satu haulnya terpenuhi kan kita hitung kan istilahnya. Tapi kalau belum ya masuknya di poin sedekah seperti itu. Terus untuk yang modelnya pengembangan berapa persen, saving berapa persen, nah kalau itu tergantung kondisi perusahaan kita sudah sampai di tahap mana. Jadi keuangan usaha dan juga keuangan rumah tangga itu hampir sama. Jadi yang jelas yang prosesnya itu sekitar 4. Jadi tahap pertama itu yang penting bebas hutang dulu. Kalau bebas hutang itu baru kita bisa merencanakan yang lain. Kedua, kita punya dana simpanan untuk istilahnya kehidupan kita. Jadi misal kalau untuk keuangan pribadi ya kita punya tabungan untuk 6 bulan kita hidup. Misal kita sebulan kebutuhan hidup 5 juta ya berarti kita paling enggak punya 6 sampai 12 bulan untuk jaga-jaga misal kita enggak dapat penghasilan. Jadi yang kedua ya kita harus punya dana cadangan untuk operasional, baik itu untuk yang rumah tangga maupun yang usaha, semua harus punya dana cadangan itu dulu. Jadi harus itu. Yang ketiga baru kita harus punya saving yang ketiga. Jadi kalau udah ada dana cadangan, lanjutnya ke saving. Jadi memang baik usaha maupun rumah tangga ya, pertama harus punya dana cadangan, setelah itu kita saving. Kalau savingnya udah aman, baru kita lanjut tahap selanjutnya itu investasi. Jadi nggak bisa lompat-lompat, kita masih punya utang tapi pengen investasi, akhirnya ya pas nggak punya uang, investasinya ditarik untuk bayar utang, ya akhirnya nggak jalan. Jadi memang prosesnya 4 itu, jadi memang harus bebas utang dulu, kalaupun ada hutang ya tetap masih dalam rasio yang sehat. Rasio yang sehat itu ya maksimal pembayaran utang itu 30% dari pendapatan kita bulanan, baru lanjut ke yang lainnya. Jadi bebas utang, setelah itu yang kedua kita punya dana cadangan, yang ketiga kita punya tabungan, yang keempat kita baru bisa investasi. Jadi urutannya seperti itu. Terus yang selanjutnya yang tadi udah dijawab sama Mas Habib sih, apakah keuangan keluarga harus dipisah untuk usaha? Ya, jawabannya udah jelas harus itu. Jadi kalau tidak ya itu tadi istilahnya memang kalau dananya tercampur biasanya yang kalah keuangan usahanya. Soalnya memang nanti kita akhirnya lebih banyak ke pribadi dan ya kalau tidak bisa mengendalikan keinginan otomatis istilahnya ya akhirnya yang bangkrut usaha kita demi keuangan rumah tangga seperti itu. Jadi memang harus dipisah biar rumah tangganya bisa menyesuaikan, memang hidup sesuai kebutuhan saja seperti itu. Jadi kalau ini malah yang paling basic, keuangan usaha dan rumah tangga itu harus dipisah. Itu aja sih. Terus paling sedikit menjawab yang tadi Pak Habib bilang untuk yang hutang riba seperti itu, kalau dari saya dulu ini sih sedikit kontra dengan Mas Habib, maksudnya dari Pak Habib paling bilangnya ya itu, yuk kita bangkrut karena riba Mas, ya itu memang salah satunya benar. Cuma kalau dalam usaha yang jelas riba ataupun tidak riba itu tetap kita bisa aja sukses kalau istilahnya ya selama kita mengelola bisnisnya benar. Tapi memang kondisinya pas saat itu pas usahanya Pak Habib memang kesalahannya memang pengelolaan keuangannya masih kurang, jadi akhirnya bangkrut. Tapi kalau yang pengusaha-pengusaha sukses itu juga banyak juga yang riba dan makin kaya, ya karena memang bisa mengelola bisnisnya seperti itu. Jadi tidak melulu memang bangkrutnya karena riba. Jadi kalaupun kita bangkrut dan kita karena riba, ya kita lihatnya bisnis proses kita apakah udah benar. Yang kedua, kalau riba itu yang jelas udah nggak berkah. Jadi bisa saja kita makin kaya tapi uangnya nggak berkah seperti itu. Jadi ya itu sih yang jelas tetap kita harus selalu belajar untuk bisnis, dan yang kedua ya memang kita harus selalu berusaha agar usahanya berkah, yaitu dari
cari uang dari modal yang berkah seperti itu. Mungkin Ya. itu sih kalau dari saya. Baik, Mas Tambahannya. Tata bisa saya tambahi sedikit ya. Ya, Inti dari atau pembuatan laporan keuangan yang pertama adalah tujuannya. Tujuan iya, laporan keuangan itu untuk apa ya? Mungkin kalau levelnya masih UMKM tidak perlu sedetail sampai jurnal karena kebutuhannya belum sampai ke sana, belum sampai untuk kebutuhan IPO atau yang lain. Jadi ya simpel-simpel aja. Nah, untuk penggunaan dashboard ini apakah cukup dengan aplikasi, harus ada aplikasi khusus atau cukup dengan Excel seperti itu saja? kalau dari saya masih Excel dan juga ini sih, worksheet lewat Google Drive. Oh, Jadi Google Drive itu jadi saya bisa kontrol online. kerja ya istilahnya. Jadi accounting saya ngedit nanti langsung dari saya juga bisa cek on time seperti itu. Oke. Dan istilahnya masih saya buat yang simpel dulu karena memang kebutuhannya masih segitu, belum begitu yang begitu rumit seperti itu. Baik, terima kasih Mas Tatak atas penjelasannya yang sangat mencerahkan sekali ini. Terima kasih Mas Tatak. Ya. Saya kembali ke Mas Ahmad. Nah, Ya. sebelum saya lanjutkan ini dari peserta, apakah ada pertanyaan yang lain? Baik, kalau belum ada pertanyaan dari peserta, saya bertanya lagi nih Mas Ahmad. Ya. Bagaimana sih, ini mungkin tidak terlepas dari karakter seseorang ya, berdasarkan kebiasaan-kebiasaan. Nah, dari Mas Ahmad sendiri, bagaimana sih kiatnya agar bisa hemat dalam mengelola keuangan ini? Yang pertama harus ada ukuran cukup dulu, Mas, kalau saya bilang. Jadi ukuran cukupnya seperti apa? Jadi dengan mau uang berapapun nanti naiknya pendapatan akan naik juga pengeluaran, itu pasti. Ketika dengan uang jadi 1 juta ya paling mikirnya hanya beli pulsa, hanya beli bensin gitu kan. Paling dolar ya paling ke pol-pole kali urang gitu kan. Itu kalau uang 1 juta gitu kan. Kalau cukup gitu. Kalau dengan dari 5 juta mikirnya mesti udah aneh-aneh lagi tuh. Gitu. Nah, itu kan. Jadi kita ngukur dulu cukupnya di mana. Jadi pastikan bahwa dengan butuhnya opo to setiap bulan gitu ya. Kemudian cukupnya diukur dulu. Nek, ini kadang-kadang memang agak apa ya? Agak kayak klise ya Mas, saya bilang nanti. Wah, kok koyo ngono we gitu kan. Enggak, tapi memang harus kembalikan ke kita sendiri. Jadi nek saya kemudian ketika pertama punya kendaraan motor gitu kan. Ya udah motor dipakai sampai maksimal gitu artinya. Satu, kalau saya kendaraan motor tuh nggak pengen sing istilahnya sing harus gede, harus yang sekarang kan ada NMAX, ada apa yang ya kalau punya uang silahkan gitu kan. Kalau punya uang monggo-monggo aja. Itu hak. Yang pertama adalah fungsinya gitu kan. Yang dengan pakai NMAX sama pakai istilahnya pakai beat itu kan sama aja gitu kan. Podo-podo bisa ditumpai gitu kan. Podo-podo fungsinya naik motor. Nah, dengan mau pikir yang mana gitu kan. Nah, kalau dengan duit sekian ya buat apa dulu uangnya. Jadi kembalikan kebutuhannya kita. Kalau saya mengendalikannya, ya itu ada yang bilang enak pakai vario gitu kan. Ada Mas Welian siapa? Kalau dia sama aja Mas. Kalau saya beli pakai beat, galonnya tak berdirian Mas. Jadi berarti orang kadang-kadang wah ini yang paling depan adalah seneng didelok diomong sukses itu loh Mas. Wah, jenengan saiki sukses gitu kan. Jenengan saiki sudah sukses nek delok mobil AP, motore AP gitu kan. Lumayan mungkin. Ya dia nggak tahu kalau diutangan semua gitu kan. Orang kadang-kadang dia seneng dianggap lewung Jawa nih, seneng dianggap sukses. Padahal orang yang muji-muji itu ini benar-benar diingat. Orang yang muji-muji itu nggak bantu jenengan angsuran. Ya toh, yang wah sukses ya, gue mau muji tok. Nek jenengan Pak Asal ya bayar dewe toh orang ngomong liya gitu. Nanti mah kembalikannya ke kita gitu kan. Nah, itu nanti ada pertanyaan Mas Atak itu Pak Atak lagi nanti. Jadi kalau saya ukurannya di mana? Ya cukup dulu. Jadi HP katakanlah saya bilang, saya beli HP sekarang iPhone mungkin yang 14 mungkin saya sanggup Mas sekarang gitu. Tapi enggak Mas. Karena buat apa beli HP bagus-bagus nek saya kegunaannya hanya untuk WA-an sama jenengan gitu kan. Untuk WA-an, untuk paling pol-polnya live FB gitu lah. Kembali ke fungsinya saja. Motor ya fungsinya buat apa? Jadi nek jenengan seneng touring mungkin ya itu touringnya untuk beribadah tuh. Ya itu monggo aja pakai yang besar-besar gitu kan. Memenuhi syarat juga. Yang pasti itu
kemampuannya jenengan seberapa. Kembali ke kita, kemampuan kita seperti apa. Ya diukur lah jenengan untuk sebulan untuk piro gitu. Untuk anak berapa, untuk istri berapa, untuk makan berapa. Ya jangan maksa nek jenengan sebulan sak yuto up tuku NMAX yo ngelawak jenengan gitu kan. Padha wae gali kuburane dhewe kan gitu kan. Merasa penting dianggap wong sukses ora perlu. Aku nggak perlu dianggap wong sukses, jangan sukses beneran gitu kan. Di IBF sering dibilangin kan, kembali ke hidup semurah mungkin. Itu diinget-inget di kepala kalau saya itu. Itu dibaca. Aku sampai sekarang terengan malah hidup semurah mungkin. Sampai sekarang saya masih ingat di kepala saya. Jadi itu yang udah ya kejebak tentang hal-hal seperti itu ya godaan pasti ada. Ya saya juga pengen punya Ferrari, saya juga pengen Mas punya Ferrari Lamborghini, saya pengen Mas. Mau jadi keinginan. Tapi ya balik ke saya lagi Om, kebutuhan saya Grand Max Mas. Kebutuhan saya Grand Max untuk ngurusi paket. Kenapa saya harus beli Luxio? Cukup Grand Max saja. Kan gitu pikiran gitu kan. Nanti kembali juga. Saya butuh kendaraan sekarang mobil, saya punya katakanlah mobil yang biasa aja lah ukuran. Ya saya beli Alphard mungkin bisa, dipaksakan tapi kan gitu kan. Nanti dipaksakan beli Alphard banyak hal, ada pajaknya mahal. Kemudian harus pakai supir Mas. Lucu Mas dengan pakai Alphard, nggak pakai supir, lucu loh. Dengan pakai Alphard ke hotel, dengan jadi supir, turun di lobi bilang jemput siapa Mas, nanti bilang gitu. Iya kan? Turunnya di mana? Kalau turun di mobil pintu tengah no. Maka dengan jadi bosnya. Ya kayak gitu makanya. Jadi harus sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kondisi juga. Jadi jangan dipaksakan gitu bahasa saya. Itu Mas. Siap Mas Ahmad, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi, sepertinya ini ditujukan ke Mas Tatak ya. Mas Tatak, apakah masih monitor? Monitor. Oke, siap. Terima kasih. Mohon ditanggapi, ini pertanyaan dari Mas Aditya. Ya. Assalamualaikum, boleh ikut nanya. Untuk yang keuangan pakai dashboard seperti yang Mas Tata gunakan itu, faktor apa saja yang dicatat, misal hutang, piutang supplier, profit, atau yang lain. Terima kasih sebelumnya. Jadi, kalau dari saya yang jelas yang dicatat seperti yang ada di laporan keuangan sih. Jadi memang ada laba rugi dan juga neraca ya. Cuma memang disimpelkan saja. Terus memang disesuaikan kebutuhan bisnisnya. Jadi misal kalau di rumah makan UHT karena pembelian kita juga masih cash semua. Terus yang dari penjualan juga itu masih cash, tidak ada yang tempo. Jadi ya kalau untuk pencatatan hutang piutang ya sederhana sekali. Hutang piutangnya paling cuma piutang edisi, piutang Grab, piutang Gojek, dan itu jedanya cuma 1-2 hari. Terus untuk piutang supplier ya karena kita pembeliannya cash ya tidak ada. Memang masih simpel sekali kebutuhan kita. Jadi memang kita cuma yang kita bikin dashboardnya yaitu tadi untuk dashboard harian. Dashboard harian itu isinya ya penjualannya berapa, potongannya berapa, setelah itu pemakaian untuk pengeluaran yang keluar di outlet apa saja, terus pengeluaran yang keluar selain di outlet apa saja. Jadi misal kalau yang keluar uang yang keluar di outlet, kita beli es batu itu kan dikirim tiap hari dan bayar cash langsung. Terus beli gas juga, isi ulang gas itu terjadinya di outlet. Terus kalau yang terjadinya di back office itu seperti kita beli token listrik, kita beli barang-barang yang memang kita butuhkan online, misal kertas printer, terus beli peralatan, misal perlu beli meja, kursi yang tidak keluar di outlet, ya itu pengeluarannya tidak terjadi di outlet. Terus kalau untuk yang pencatatan piutang untuk yang di ojek online itu ya itu sama edisi ya kita cuma cukup pakainya ini data mutasi bank. Data mutasi bank kan memang udah kelihatan kan, nanti ada di dashboard itu penjualan via Shopee berapa, penjualan via GrabFood berapa, penjualan via GoFood berapa. Nanti tinggal dicocokkan dengan uang yang masuk. Berarti potongan administrasinya dari masing-masing platform itu berapa. Jadi kalau untuk piutangnya paling cuma 1-2 hari. Untuk yang hutang ke supplier kita nggak ada. Jadi ya sesimpel itu sih. Jadi nanti
Yang penting kelihatan saldo rekeningnya berapa, cash yang ada di outlet berapa, yang sudah disetorkan ke bank berapa, ya itu udah kelihatan. Terus memang budget untuk gaji juga udah kita buat tiap bulan. Jadi tiap bulan harus bikin jadwal, kelihatan untuk jadwalnya, ya di situ juga kita ini budgetkan, berarti minimal omsetnya berapa, biar ini istilahnya kita tetap profit seperti itu. Jadi dashboardnya sesimpel itu sih, cuma dashboardnya sudah mewakili laporan laba rugi dan itu diisi harian. Tapi poin-poinnya ya poin yang ada di laba rugi, neraca dan arus kas itu biar tetap bisa kelihatan meskipun prosesnya simpel. Mungkin itu sih kalau dari saya. Cukup jelas ya. Itu saya closing ya. Ada yang kedua itu Mas. Yang Apa? kedua pertanyaannya itu. Ada nggak pertanyaan kedua itu? Tips untuk tertib catatan udah tadi ya. Tips untuk tertib dalam catatan. Untuk tertib dalam catatan ya. Tiap ada uang masuk atau keluar dicatat, dah itu aja. Ya, Ya, harus tertib. Mas Hasan masih di itu. Mas Hasan masih di mood Mas Hasan. Tadi kemarin ngasih Mas. Iya, itu tertib biasanya itu tulis KP yang penting. Iya. Uang masuk Pencatatan sekarang sudah sangat mudah ya, bisa dicatat di handphone, tidak perlu bawa buku kemana-mana ini. Kan ada aplikasi sekarang ya sudah tersedia. Iya. Tinggal istiqomahnya. Betul, istiqomahnya harus belajar benar-benar. Iya. Itu aja sih. Baik, terima kasih Mas Tatak. Mohon Ya, nanti monitor terlebih dulu ya, barangkali ada pertanyaan yang menyusul nanti. ya, siap. Pertanyaan berikutnya dari Mas Baraber. Dari Mas Baraber ini ditujukan ke Mas Ahmad nih. Mas Ahmad, monggo bisa ditanggapi nih pertanyaan dari Mas Baraber. Yang mana tuh Mas? Ya. Saya bacakan ya. Perluasan bisa itu ya. Assalamualaikum Mas Habibi. Mau tanya Mas, perluasan bisnis selanjutnya bidang apa? Bidang apa Mas setelah semua usahanya sudah berjalan baik? Mau ekspansi usaha apa lagi nih Mas Habibi ini? Jadi kalau kebanyakan kita ya mungkin ini pengalaman, jadi mungkin karena saya orangnya fokus Mas, jadi saya tuh setia dengan satu bisnis dulu Mas. Jadi karena saya belajar juga kembali ke kita juga ya, karena mungkin banyak orang yang senang mungkin lompat-lompat, banyak yang digarap bareng-bareng gitu kan, mungkin beda-beda juga karakter orang gitu ya. Ada yang senang A, senang B. Saya kebetulan saya fokus di satu usaha dulu. Jadi usaha saya kan di JNE dulu lama gitu. Kemudian ketika sudah lumayan jalan, ada timnya dan seterusnya, kita ya alhamdulillah alokasi jalan Mas. Jadi niat kita tuh pertama memang harus niat untuk nolong orang gitu kan. Kalau bahasa saya kan niat nolong orang, nanti Allah dan tolong kita gitu. Jadi ya alhamdulillah Allah kasih UHT yang sama sekali sampai hari ini pun saya tidak punya gambaran itu Mas. Jadi ya Allah kasih sesuatu yang mungkin dianggap mungkin sudah cukup pantas, mungkin seperti itu ya Mas ya. Jadi kamu ya orang tiba-tiba datang ke saya, Mas tolong ini dikasih. Jadi saya tidak punya mimpi untuk punya UHT, nggak punya mimpi Mas sebenarnya Mas. Tapi ketika JNE udah jalan ya dikasihlah jalan seperti itu. Jadi kalau ditanya udah apalagi ke depannya gitu kan. Saya bilang setelah ini UHT belum selesai Mas, ini baru setahun Mas. Jadi setahun itu cuma belum secara usaha belum memuaskan ya. Artinya kalau laba sudah, tapi ya masih tipis-tipis kan, banyak perlu dipelajari Mas. Beda jauh dengan pengiriman Mas. Pengiriman sudah hampir 15 tahun saya Mas. Jadi itu pun pengiriman nggak sesederhana itu. Ada yang agen, ada yang cabang, kan beda lagi Mas. Kalau menurut saya cabang itu mengurusi satu kabupaten gitu kan, istilahnya gitu. Kalau agen kan skupnya kecil, paling maksimal ya satu lokal di situ aja. Jadi banyak hal yang kadang-kadang kita mungkin ya harus fokus di satu bidang dulu baru bidang lain. Nah kalau ditanya mau ke depan lagi seperti apa, saya selesaikan dulu yang UHT dulu Mas. Ini saja belum kemana-mana. Itu kemudian JNE kalau berkembang ini ada banyak platform sekarang kan, kayak Mas Auf bikin kirimin aja gitu kan. Itu kan salah satu hal yang harus kita pikirkan juga Mas. Bukan saingan, tapi kita harus juga kayak orang kalau di kuliner ada GoFood-nya gitu kan.
Kita memilih ikut GoFood itu atau tidak gitu kan? Kan pilihan, Mas. Sedangkan GoFood mereka punya ekosistem, ya kan? Ekosistem yang suka nggak suka kita harus di sana gitu kan. Kalau nggak dengan ikut GoFood-nya, jenengan bisa nggak maunya channel sendiri? Ya sama, ketika Mas Auf memunculkan kirimin aja, itu juga sebuah peluang dan sebuah tantangan juga gitu kan. Nah, itu kan kita berkembang terus. Maka yang lama pun harus tetap diopeni gitu loh. Yang baru harus berkembang. Jadi kalau saya kemana lagi, insya Allah saya masih 2 fokus ini, Mas. Satu di pengiriman, itu pun masih berkembang lagi banyak nanti. Bisa dengan usaha yang baru dan seterusnya. Nah, yang kedua di UHT itu masih banyak berkembang, bisa bikin di setiap kota dan seterusnya. Impian saya, Mas, pengen yang banyak di tiap kota juga UHT. Nanti di Sleman juga belum ada kan itu kan. Nah, semoga saja bisa di Sleman, bisa di kota lain. Jadi gitu, Mas. Insya Allah masih setia di 2 bidang itu, Mas. Pertama pengiriman, yang kedua di Kuliner. kuliner gitu, Mas. Terima kasih, Mas. Ini sebenarnya pengirim kan bidang jasa nih. Ini sepertinya bersinggungan dengan bisnisnya Mas Barober ini. Mas Barober kan jangan sama-sama bidang jasa ini. Mungkin suatu saat di kemudian hari bisa berkolaborasi nih, Mas Ahmad ini. Insya Allah saya membuka kolaborasi, Mas. Saya bahagia dengan ketemu banyak orang gitu kan. Sama di komunitas pun saya juga beberapa komunitas saya sambungkan, Mas. Nanti dimanapun saya berada, insya Allah pengen jadi jembatan saja, Mas. Tadi si ini menjembatani orang kirim dengan orang yang pengen yang menerima barang. Di kuliner jadinya jembatan juga pengen orang yang makan western food dengan harga yang wajar. Jadi itu yang saya lakukan, Mas. Di komunitas sama juga di IPF dengan Mas Hasan di Madang. Itu saya sambungkan juga. Sekarang terakhir saya di infak beras juga sama. Saya sekarang nyambung dengan gerakan infak sayur juga di Magelang. Dia support ke kita sayur tiap minggu. Jadi itu yang saya sambungkan, Mas. Jadi gitu, Mas. Saya bahagia pokoknya kalau ada orang berkolaborasi. Mari bersama-sama gitu aja, Mas Mas. Barober, ayo berkolaborasi. siap. Kita ngopi-ngopi bareng ini. Itu. Ini ada pertanyaan teknis lagi nih sepertinya dari Bu Alipah Puji Astuti ke Mas Tatak ini. Mas Tatak bisa monitor lagi? Bisa. Monggo Mas Tatak. Ya, paling menjawab pertanyaan dari Ibu Alifah ya, mungkin bisa digambarkan atau dituliskan contoh kolom di dashboard, kolom apa saja agar bisa mempunyai gambaran yang jelas, apalagi bila dari Dinas Perizinan disuruh membuat laporan keuangan. Ini bentuknya seperti apa, terus karena baru saja memulai usaha kok disuruh buat laporan keuangan. Jadi kalau untuk dashboardnya itu ya dashboardnya seperti laporan keuangan memang, cuma diisinya harian. Jadi penjualan, kalau untuk yang di rumah makan ya istilahnya penjualan, setelah itu HPP itu belanja ya. Belanja, jadi ada saldo awal belanja, saldo awal untuk persediaan, terus pembelian dikurangi saldo akhir, ya itulah jadi HPP. Jadi untuk dashboardnya ya seperti laporan keuangan, penjualan, HPP itu kan menjadi pendapatan kotor. Setelah itu dikurangi potongan Gojek, Shopee. Setelah itu kan menjadi pendapatan bersih. Setelah itu ya ada kolom biaya operasional. Biaya operasional itu apa aja? Biaya operasional misal ya listrik, terus untuk pulsa, terus untuk gaji, apa aja. Setelah itu menjadi total biaya operasional. Nah, jadi kan dari pendapatan bersih dikurangi biaya operasional kan menjadi laba operasional ya. Jadi laba operasional, setelah itu dikurangi yang biaya-biaya non operasional, misal ya apa ya, yang biaya non operasional seperti biaya rekening, admin rekening, ya seperti itu aja. Jadi template-nya seperti laba rugi. Terus yang satunya ya seperti neraca. Jadi template-nya udah bentuk laporan keuangan, cuma ngisinya nggak perlu pakai jurnal. Kalau jurnal kan memang biasanya untuk yang 2 kolom, debit kredit. Cuma kan untuk butuh pemahaman itu
orang lulusan accounting pun banyak yang masih belum bisa. Jadi istilahnya saya ambil shortcut-nya ya saya buat yang simple aja, tapi sudah mewakili semua dan tidak harus orang accounting pun bisa mengisi seperti itu. Jadi hasil akhir dari laporan ya tetap jadi laporan keuangan. Cuma proses mengisinya tidak model jurnal tapi model dashboard kalau dari saya. Itu sih kalau jawaban dari saya. Jadi kalau ditanya bentuknya seperti apa ya seperti laporan keuangan. Saya bilang gitu. Cuma memang tidak via jurnal. Seperti itu sih Ya. dari saya. Mungkin lebih baik Bu Alifa ini bisa diskusi lebih lanjut ya untuk bisa memahami laporan keuangan yang diinginkan seperti apa. Iya. Ya. Itu aja. Baik, terima kasih Mas Tatak atas penjelasannya. Sama-sama. Bapak Ibu, saya persilakan masih ada waktu untuk memberikan pertanyaan kepada Mas Ahmad tentang bagaimana pengelolaan keuangan, baik keuangan di bisnisnya atau keuangan di keluarga. Sebelum ada pertanyaan, Mas Ahmad, nah, setelah sekarang saya melihat Mas Ahmad sudah posisi nyaman ya dari segi keuangan ya, karena sudah tidak punya hutang ini. Kira-kira kalau seperti tadi tidak mempunyai mimpi, Mas Ahmad ini tidak mempunyai mimpi. Katakanlah bukan mimpi, keinginan apa yang Mas Ahmad ingin capai di mungkin tahun 2002 karena ini masih baru ini, masih Januari. Kira-kira apa Mas Ahmad? Jadi 2000 setiap tahun itu mesti punya tantangan tersendiri, Mas. Jadi setiap tahun teman-teman di tim saya itu mesti paham. Nanti kira-kira Mas Ahmad tuh mau ngomong apa di tahun 2022 itu teman-teman. Tadi bisa Desember saya ngomong teman-teman. Nanti 2022 saya ngomong sama teman-teman, 2022 kita akan makin sibuk dan makin berkah gitu, makin bermanfaat. Jadi karena amanah itu kan bertambah, Mas. Jadi saya cerita 2021 saya juga bikin perusahaan baru juga sama beberapa teman, Mas Tatak juga. Itu namanya Tuku Ikiwai. Tuku Ikiwai itu perusahaan yang saya bikin dengan orang ngerti apa mau nih, Mas. Iki saya juga ngawur juga Pak. Terlecutlah nama Tuku Ikiwai itu kita bingung mau bikin apa gitu. Jadi terus kemudian kita mikir kok enggak apa ya, akhirnya kita berpikir kita harus bikin usaha yang kemudian meringankan yang lain. Jadi Tuku Ikiwai adalah perusahaan kami yang kami bikin untuk mengurusi konten-konten sosmed kami, Mas. Jadi kan kita ada CE ini, ada beberapa 4 CE ini, kemudian ada ada 3, kemudian ada beberapa lagi yang ini yang butuh pengelolaan sosmed dengan baik, Mas. Nah, telah munculnya Tuku Ikiwai itu yang kemudian nyari uang dari mana? Dari usaha kita sendiri. Jadi usaha yang lama tidak tersedot pikirannya untuk mikirin sosmed, Mas. Jadi konten dan lain-lain itu nanti itu yang kita lakukan. Alhamdulillah yang justru membuat peluang lain, Mas. Jadi sekarang beberapa klien kita justru dari perusahaan yang di luar kita. Ya itulah Allah kasih jalan seperti itu. Jadi sebenarnya saya tuh tujuannya untuk usaha kita sendiri. Alhamdulillah ada yang luar, ada kuliner yang lain juga yang minta foto produknya, untuk bikin foto menunya. Itulah yang kalau dibilang 2002 mau ngapain? Ya kita membuat perusahaan atau apa ya, mengembangkan yang sudah ada dulu. Jadi Tuku Ikiwai masih banyak berkembang ke depan. Jadi insya Allah masih bisa berkembang lagi dengan sisi-sisi yang lain. Jadi garap barang saja, Mas, di Wonosari saja itu sudah kewalahan kita, Mas, itu hanya karena kan barang makin banyak juga, dan barang jasa itu hanya jual kepercayaan toh, Mas, salahnya. Nanti kalau ada orang kecewa ya sudah gitu, mau apa lagi itu. Jadi itulah yang kita lakukan. Kayak makanan juga sama. Makanan juga kalau pertama halal dulu kan, berarti halal di awal pertama, yang kedua enak gitu kan. Kalau nanti UHT udah nggak halal, nggak enak, ya udah ditinggal orang gitu kan. Kalau nggak halal mungkin orang non Islam mungkin masih bisa lah. Tapi kalau nggak enak, udah nggak laku sama sekali. Kalau halal hubungannya dengan ketenangan, keberkahan itu pasti. Kalau udah halal, insya Allah nyaman, berkah, tenang, itu pastilah. Maka awal ya harus halal dulu. Ya, rumah tangga juga halal dulu tuh, Mas, dihalalkan dulu tuh, maka akan jadi tenang dan seterusnya. Jadi kalau ditanya ngapain di 2002, insya Allah kita akan mengembangkan sesuatu hal yang bisa berkembang, dan satu hal lagi untuk menolong orang. Intinya di situ.
Mungkin intinya itu di poin nomor 3-nya itu Mas Ahmad. Iya. Yang tidak banyak orang miliki adalah keinginan untuk bermanfaat untuk orang lain. Ini perlu kita kunci nih kata-kata ini. Quote ini nih, harus kita resapi betul-betul ini. Baik, Mas Ahmad, kira-kira ini masih ada pertanyaan dari teman-teman. Kalau tidak ada, mungkin bisa ini ada yang masuk lagi ini sebentar, Mas Ahmad. Dari Mas Iswanta. Mas, kalau di desa itu ada budaya menyumbang, misal walimatul urs, khitanan, kelahiran, dan lain-lain. Terkait dengan sebentar nih. Sosial kemasyarakatan. Nah, terkait dengan sosial kemasyarakatan tersebut, mau tidak mau harus ikut mengeluarkan kos keuangan. Pertanyaan saya ini masuk di bagian beban hidup atau JIS? Monggo Mas Ahmad. Jadi alhamdulillahnya setiap tahun itu kan kalau zakat kan juga dihitung secara total juga atau Mas pendapatannya berapa itu ya. Kalau saat perusahaan ya. Kalau berbeda juga sama itu. Ada batas minimalnya kan. Nanti insya Allah ada kalau zakat kan udah ada kaidah-kaidahnya Mas. Ya. Nanti sudah kalau itu udah jelas nanti hitung berapa total tahunnya pendapatannya tinggal dikasih sekian persen dari kan zakat sudah ada kaidah-kaidahnya itu. Kita nggak bisa melawan itu. Jadi itu kita patuh dan taat dengan itu. Jadi ya 2,5% ya kasih 2,5% dari itu. Jadi total berapa sih pendapatan saya per tahun? Ya kemudian akan dihitung juga. Oh ini saya kasih zakat sekian. Dan jangan masih ragu ya bisa zakat per bulan gitu lah. Kalau saya nyamannya gitu. Oh sebulan pendapatan saya kotor sekian gitu kan. Ya udah kalau pengen nyaman ya udah kasih potong 2,5% kasih saja gitu kan sudah. Jadi zakat pribadi jenengan gitu. Nek saya nyari aman sih maksud saya nyari aman lah kalau bahasa saya. Walaupun ada kaidah harus tahun berapa dan seterusnya lah itu zakat dan seterusnya. Ada ini monggo ditanya ustadznya yang berpengalaman di situ itu. Takut saya salah ngomong, tapi saya lebih senang secara pribadi tiap bulan dipotong sendiri Mas. Oh saya dapat gaji katakanlah 5 juta ya udah 2,5-nya berapa persen dikasihkan juga nggak apa juga gitu kan. Artinya jenengan menenangkan diri jenengan. Kalau bahasanya zakat itu yang dikasihkan juga udah mensucikan harta kita, yang sisanya jadi berkah semua kan gitu Mas. Artinya tidak ada rugi sama sekali dengan hal itu. Nah, kalau berhubungan dengan walimatul us dengan apa ya, dengan apa istilahnya sumbangan ke masyarakat, ya disumbang ya pastinya kan jenengan punya untuk itulah gitu ya. Dan itu kan nggak tiap hari juga Mas sebenarnya. Ya dianggap pengeluaran disisihkan pengeluaran saja itu. Jangan punya uang berapa nanti ya disisakan untuk itu. Disiapkan lah istilahnya gitu. Dan kadang-kadang ini saya ada kekeliruan di tempat kita juga kalau nyumbang itu kadang-kadang berlebihan juga. Saya sering sama ibu mertua saya ngomong, dia nyumbang ada beberapa yang harus pinjam uang dulu untuk nyumbang ke tangganya. Ada kan itu kan itu kan. Nah, bagi saya itu fatal menurut saya. Jadi ada orang yang seperti itu. Jadi nyumbang 500 juta, 500.000 boleh. Dia pendapatannya berapa? Ya nggak gitu juga lah. Ya nyumbang kan semampunya kita. Saya ya mampunya berapa dikasihkan ke tetangga. Ya wangune piro lah gitu. Nggak harus wah-wah gitu. Ini kadang-kadang ada beberapa hal yang menurut saya keliru ya Mas. Ada yang harus wah ini harus segini. Ya nggak juga gitu. Artinya nek saya secara pribadi ya udah semampunya jenengan ke berapa. Dan kemudian ya dianggarkan saja. Ya kembali ke mulai ya jenengan punya uang berapa untuk menganggarkan itu. Jadi ini yang yang kadang-kadang dipastikan saja dikasihkan dia seininya aja lah, sewangunnya lah ya Mas. Nek sedekah toh semakin banyak ya semakin baik. Tapi ya diukur juga, ada hadisnya juga toh kalau dengan terlalu boros juga tidak baik toh Mas. Ada coba yang dibaca dia. Terlalu berlebihan juga tidak baik. Jadi sesuai dengan seininya aja. Itu ada pertanyaan dari Mas Welian. Mungkin nanti Mas Tatak bisa jawab yang sisa seperti apa di kantor Mas Tatak. Nanti ada dia juga ngitung semua soalnya. Sumbangan versi orang dulu seperti investasi atau saat kembali kalau anak nikah. Iya itu Mas makanya sering terjadi di masyarakat gitu. Jadi kalau tetangganya nikahan kita nyumbang sesuai berapa nanti harus kembalikan kan itu kan. Ya itu ya menurut saya sesuatu yang agak ada baiknya dan ada buruknya juga sih. Nanti nek saya katakanlah anak saya sunatan ya udah niat saya itu untuk apa ya syukuran gitu Mas. Syukuran kira golek balen.
gitu kan. Ada orang menikahkan anaknya kok baline piro gitu kan, kan ada itu kan. Untung apa enggak ya. Ya kembali ke niat saya. Kalau saya tuh katakanlah anak saya nikahan atau anak saya apa ya bahasanya. Anak saya itu kemarin kan akikahan gitu kan. Ada wong desa kan juga nyumbang juga. Ya nggak harus balikin juga. Kalau saya ya semampu saya aja. Toh juga orang juga tahu juga sih sebenarnya kita mampu apa enggaknya. Yang saya khawatirkan cuma satu Mas, memaksakan diri itulah yang berbahaya. Maksa supaya jenengan ketok wah, nah jadi masalah juga. Nek pribadi saya senengnya udah jenengan anaknya akikah ya akikah, udah jangan pakai macam-macam. Nen dengan sunatan ya wis, niat dengan itu nek arep ngundang wong ya niatnya untuk sedekah berarti kan. Membahagiakan orang banyak. Ya sudah, jangan usah mikir macam-macam. Semampunya berapa dik untuk membahagiakan orang. Ya ngomong kayak ini anak saya sunatan gitu kan, udah dikasih berapa itu. Udah buat tetangganya dikasihkan, mesti meleh itu kan dibagi seluruh tetangga kan untuk syukuran istilah itu loh Mas. Itu rasa mikir balik baliknya berapa gitu. Itu sih Mas kalau saya. Mungkin Mas Atak bisa jawab yang sis dan lain-lain Mas Atak. Ya, silakan Mas Tatak, mohon dibantu. Yang Ya. kantornya itu. Paling bantu untuk yang ini ya, Mas, kalau di desa itu ada budaya menyumbang, misal walimatul ursi, hitanan, kelahiran, dan lain-lain, terkait dengan sosial kemasyarakatan tersebut, mau tidak mau harus ikut mengeluarkan kos keuangan. Pertanyaan saya ini masuk di bagian beban hidup atau ZIS. Yang jelas ini kalau dari saya, mungkin kalau melihat pertanyaannya, tempat usahanya berarti ini ada di masyarakat ya istilahnya bukan di kantornya, mungkin di kampung seperti itu ya. Ya kalau itu ya diklasifikasikan saja istilahnya, ya itu memang pengeluaran pribadi atau pengeluaran perusahaan. Jadi kalau kayak kita yang di ruko kan juga ada istilahnya kayak sumbangan kampung, terus ada yang untuk Keamanan. sumbangan pemuda, sampah dan lain-lain itu kan memang kebutuhan perusahaan. Jadi emang jadi pengeluaran perusahaan. Kalau yang nyumbang walimatul ursi dan lain-lain ya tergantung juga istilahnya kita lihat apakah itu kita nyumbangnya ya memang itu untuk kebutuhan perusahaan atau pribadi. Misal kalau yang nikah karyawannya ya itu jadi beban perusahaan juga bisa. Kalau mau istilahnya jadi beban pribadi ownernya ya nggak apa-apa istilahnya. Jadi ya memang harus kita lihat itu peruntukannya untuk apa. Memang untuk pribadi ownernya atau memang untuk perusahaan. Kalau untuk perusahaan ya memang jadi beban perusahaan istilahnya seperti itu. Jadi ya dimasukkan saja kalau memang itu beban perusahaan. Jadi kalau dari saya melihatnya ya memang tujuannya pengeluaran itu. Jadi kalau memang pengeluaran itu untuk kebutuhan perusahaan ya jadikan perusahaan. Kalau untuk yang pribadi ya pribadi. Cuma memang malah kebanyakan itu kan pengusaha itu kebalikannya. Jadi pengeluaran pribadi dijadikan pengeluaran perusahaan itu yang banyak. Utangnya untuk bikin rumah yang nyicil perusahaan itu banyak. Jadi ya itu aja sih kalau dari saya, lihat aja ini memang peruntukannya untuk pribadi rumah tangga atau untuk perusahaan, baru itu dijadikan beban sesuai itunya. Mungkin dari saya itu sih penjelasannya. Mungkin cukup jelas ya insya Allah. Ya, mungkin tambahkan sedikit kalau di kantor kita itu memang ada istilahnya kalau ada yang nikahan gitu ya dari perusahaan ngasih anggaran Mas, memang ada anggaran di situ memang untuk perusahaan dari perusahaan, tapi saya sebagai selaku pemilik atau owner ya boleh sekali nyumbang secara pribadi gitu. Jadi itu keuangan pribadi saya. Jadi memang saya menganggarkan tim saya nikah ya saya pribadi ngasih, perusahaan juga ngasih. Jadi itu kembali ke masing-masing perusahaannya sih Mas, sama masing-masing ownernya. Nek owner perusahaan ownernya pengen nyumbang ya silakan. Contoh ada 17 Agustusan mintanya ke perusahaan ya perusahaan yang ngasih gitu. Tapi kalau nikahan atau sakit itu saya dua hal saya pakai Mas. Perusahaan tetap ngasih, saya pribadi juga ngasih gitu. Jadi itu selalu saya gunakan. Jadi secara pribadi saya juga pengen nyumbang ke anak buah saya kan pada tim saya gitu. Jadi itu pribadi juga gitu. Tapi kalau untuk perusahaan harus dianggarkan Mas. Kalau sakit itu berapa, kalau nikahan berapa itu ada anggarannya di situ Mas. Jadi satu hal yang kita sama-sama mata belajar bareng adalah laba itu tidak dibagi habis Mas. Jadi
laba itu harus disisipkan. Itu labanya berapa ya, untuk THR-nya berapa, untuk ininya berapa. Itu berarti yang sering terjadi adalah ketika mau lebaran, uangnya nggak ada untuk THR. Dan laba di bulan puasa tidak mencukupi untuk membayar THR dan membayar gaji. Ini yang sering terjadi. Jadi makanya laba itu dipisahkan untuk kontrakan berapa, untuk THR berapa. Gitu. Ini penting banget. Jadi karena banyak teman-teman kita itu nek laba oke, lali Mas. Lali untuk 10 juta, lali nggo tuku opo, orang nyimpen nggo THR, orang nggo kontrakan. Tahun depan kontrakannya habis, bingung boleh utangan nggo kontrakan. Kan gitu kan? Sering terjadi ini. Ini sering terjadi ini. Nah, itu penting. Jadi labane jenengan ki udah dientek-entek, harus disisihkan. Contoh nih kalau kontrakan setahun 10 juta, berarti jenengan 12 juta main gampang. Berarti setiap bulan jenengan nyisihke 1 juta dari laba itu. Supaya engkau tahun depan mau membayar utara kan sudah ada uangnya. Naik kurang ya orang kakean. Sama ketika THR tahun depan THR berapa karyawan jenengan? Ya dibagi saja. Maka ketika mau THR uangnya sudah ada. Dan yang pasti kan karyawan tidak semua sama THR-nya kan sesuai dengan proporsinya juga. Jadi jangan ada nyimpen juga. Ini saya ceritakan yang di JNVB itu uang THR-nya bisa sampai 80 juta itu. Kita tabung tiap bulan. Karena kan setiap THR nggak sama. Nah, ini yang penting tabungan kita seperti itu. Jadi pengusaha itu pinter-pinter nahan diri Mas istilahnya. Nahan diri untuk tidak boros-boros itu. Karena lifetime ya panjang. Itu sih Mas Hasan. Baik, Mas Ahmad, terima kasih. Kira-kira masih ada pertanyaan dari peserta? Kalau tidak ada, mungkin terakhir Mas Ahmad. Kira-kira pesan yang bisa Mas Ahmad sampaikan untuk para peserta tentang pengelolaan apa? Silakan monggo Mas Ahmad, pesan untuk teman-teman. Oke, saya nggak ngasih pesan ya, takutnya saya salah gitu kan. Yang pertama secara pribadi saya mohon maaf dulu Mas kalau ada salah kata dan seterusnya. Yang kedua pengalaman secara pribadi saya bukan ahli keuangan dan saya tidak pintar di keuangan. Maka jangan memaksa diri untuk menghitung kalau nggak pintar gitu kan. Jadi artinya harus dikasihkan ke orang yang bisa gitu. Jadi, itu kunci di situ. Jadi yang kedua harus memastikan bahwa kalau nggak pinter ya jangan maksa gitu ya. Jadi kembali kemana, kembali ke kita juga. Jadi jenengan ki isone opo gitu, sebagai pengusaha. Saya bisanya katakanlah saya bisa ahli di ya bukan ahli ya, saya bisa di sisi membangun tim atau apapun namanya, yaitu yang jenengan nanti usahakan. Jadi jenengan nyari orang yang bisa di situ. Jadi itu yang kedua itu, jadi jangan memaksakan kalau memang nggak bisa. Kok harus nyari accounting ya nggak harus juga, tapi minimal ada yang tahu kan, nggak harus bayar juga, bisa part timer. Mas Atak ini saya tolong dibantu ini bapaknya gitu kan, itu juga bisa terjadi. Jadi nggak harus maksa harus bayar ke accounting juga, tapi minimal ada teman-teman untuk konsultasi bareng. Jadi yang jangan nggak ahli di situ ya jangan maksain. Itu yang pertanyaan kedua. Yang ketiganya titik cukupnya dulu Mas. Kira-kira jangan butuhnya berapa dan untuk apa gitu. Ini penting banget untuk kehidupan kita. Jadi nggak pakai usaha pun tetap sama Mas, dengan karyawan sama aja Mas. Jadi pendapatannya berapa ya tentukan dulu titik cukupnya. Rasa naik bahasa Jawa ini rasa kaken penggalih apa ya, kaken penjangkah. Jadi wis sama wae uripe sebiasa aja. Jadi kan mungkin 21 juta saiki 1 juta ki gak apa-apa gitu. Orang pengen tiba-tiba kesalahannya banyak. Ketika udah 50 juta wis pikirannya aku kudu ning dealer Mas. Ini fatal banget. Jadi kan sekolah 10 juta wis aku kudu ning dealer tuku motor anyar gitu kan. Ini banyak banget yang mohon maaf ya, bukan menghina tidak, tapi pastikan motornya si apik ora gitu kan. Motor anu mesti ganti meneh. Mobil dan seterusnya. Ya enggak apa-apa kalau jangan punya uang, tapi pastikan jangan punya anak juga, punya istri, punya usaha yang harus dibangun tiap hari. Jadi itu Mas 3 hal aja Mas yang saya sampaikan. Mendasar banget, itu ada semua di IPF, ada semua. Kalau nanti IPF itu ada semua. Jadi termasuk bagaimana mengelola dan seterusnya. Jadi kembali ke kita juga, cukupnya seberapa. Rasa cukup itu penting. Islam juga mengajarkan hal itu kan. Nanti bersyukur itu kan tidak hanya alhamdulillah gitu kan, tapi merawat yang ada itu juga rasa syukur. Jadi mobil jenengan, kata punya mobil ya usahakan dirawat dengan baik.
motor juga kapan jenengan servis? Jangan-jangan lupa pajaknya. Ya, motor jenengan mati pajak gitu ya Kak. Itu kadang-kadang pengeluaran juga itu. Cek motor jenengan ada yang mati pajak gak hari ini gitu kan. Nah, itu penting karena dengan lupa juga yang pasti sebulanan itu berapa. Listrik, air, internet sekarang ya itu kan perlu dihitung juga. Itu yang saya pasti hari ini Mas. Hanya itu yang saya bisa, mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Ahmad Mutakin Habibie yang telah menyampaikan banyak hal untuk kita semua. Bapak Ibu, rahimakumullah. Dengan demikian berakhir sudah acara SSB Senin Sharing Bisnis pada pagi hari ini. Marilah kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Disempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasinya mengikuti acara pada pagi hari ini. Insyaallah kita akan bertemu di lain kesempatan. Demikian kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.